Langsung saja, materi yang akan saya bawakan yaitu berjudul Masalah-masalah ekonomi makro, pengangguran dan inflasi dalam makroekonomi Islam. Definisi pengangguran dan inflasi. Pengangguran adalah keadaan di mana seseorang yang bersedia dan mampu bekerja tidak dapat menemukan pekerjaan. Dan inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu. Penyebab pengangguran dan inflasi dalam ekonomi konvensional. Yang pertama, siklus bisnis, di mana fluktuasi ekonomi yang menyebabkan pengangguran dan inflasi. Yang kedua, yaitu kebijakan pemerintah, di mana kebijakan fiskal dan moneter yang tidak tepat dapat menyebabkan inflasi atau pengangguran. Yang ketiga, yaitu faktor global, di mana faktor global seperti krisis ekonomi atau perubahan harga komoditas dapat mempengaruhi ekonomi domestik. Nah, pandangan Islam terhadap pengangguran dan inflasi. Yang pertama, yaitu pengangguran, di mana istilah pengangguran sebagai masalah serius karena menggambarkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dan berperan dalam masyarakat. Yang kedua, yaitu inflasi. Islam melarang inflasi yang berlebihan karena merugikan masyarakat, terutama kaum miskin. Instrumen makroekonomi Islam untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama yaitu zakat. Zakat berfungsi untuk membantu orang miskin dan menciptakan lapangan kerja baru. Yang kedua itu wakalah, di mana sistem wakalah dapat memfasilitasi penciptaan usaha dan peluang kerja baru. Yang ketiga itu qardul hasan, di mana pinjaman tanpa bunga dapat mendorong usaha kecil dan menengah yang menciptakan lapangan kerja. Instrumen makroekonomi Islam untuk mengendalikan inflasi. Yang pertama itu kontrol uang beredar, di mana Islam menganjurkan kontrol uang beredar melalui mekanisme ribawi. Yang kedua yaitu regulasi pasar, di mana mencegah monopoli dan persaingan tidak sehat yang dapat menyebabkan inflasi. Yang ketiga yaitu zakat dan infak, di mana zakat dan infak membantu mengurangi ketimbangan dan meredam inflasi. Selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam menangani pengangguran dan inflasi. Yang pertama itu mendorong inflasi, di mana pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu meningkatkan keterampilan tenaga kerja, yang di mana meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga yaitu membuat kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, di mana kebijakan fiskal dan moneter yang tepat dapat meredam nilai dan menciptakan lembaga. Selanjutnya yaitu studi kasus penerapan makroekonomi Islam. Yang pertama yaitu studi ekonomi syariah di Indonesia, di mana pemerintah Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam berbagai sektor. Yang kedua yaitu bank syariah, di mana bank syariah di Indonesia telah berhasil dalam mengendalikan inflasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Yang ketiga yaitu dana zakat, di mana Badan Amil Zakat Nasional dapat mengalokasikan dana zakat untuk program pemberdayaan ekonomi.